Film ini berjudul Deep Trap yang dirilis pada tahun 2015. Menceritakan tentang seorang psikopat yang berkedok membuka restoran, namun niat dia ternyata hanya untuk memanfaatkan para wanitanya yang datang ke tempat itu untuk dijadikan objek perkembangbiakan. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja memasuki alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita yang menangis di hadapan suaminya. Wanita itu bernama Lee So-yeon. Ternyata dia menangis karena baru keguguran janin yang ada di dalam kandungannya. Suatu malam sang suami yang bernama Jun-sik sedang minum-minum bersama teman-temannya. Dia melakukan hal itu untuk menghilangkan kesedihannya. Sementara itu, ketika sedang menyiapkan makan malam, So-yeon mengingat kembali kejadian itu. Dan dia juga merasa bahwa hubungan dengan suaminya kini menjadi kurang harmonis. Sampai-sampai dia merasa cukup sulit untuk memiliki anak lagi. Tak lama kemudian Jun-sik pulang dalam keadaan mabuk. Ketika keduanya akan tidur, So-yeon mengajak suaminya untuk pergi berlibur demi memperbaiki hubungan mereka. Selain itu juga dia berharap kalau perjalanan itu akan membuat mereka lebih rileks, sehingga dia beranggapan akan lebih mudah dikaruniai seorang anak. Di keesokan harinya mereka berdua berangkat ke suatu tempat yang jauh dari keberadaannya. Mereka berlibur ke sebuah pulau terpencil yang jarang dihuni oleh manusia. Tujuannya untuk menenangkan suasana hati mereka. Akhirnya mereka sampailah di pulau tersebut. Lalu mereka berdua menuju ke suatu restoran yang sempat dilihat So-yeon di internet. Akan tetapi sesampainya di sana, So-yeon malah terkejut karena restoran itu sangat berbeda dengan yang dilihatnya di internet. Karena sudah terlanjur, lalu mereka pun tetap berkunjung ke restoran itu. Restoran itu dihuni oleh seorang pria bertubuh besar yang bernama Park Seong-chol dan seorang perempuan bisu cantik yang bernama Min-hee. Kemudian Min-hee menyuguhkan minuman untuk mereka berdua. Karena paras Min-hee yang cantik, Jun-sik pun sampai mencuri-curi pandang kepadanya. Tak lama kemudian, Park menawarkan sup ayam untuk mereka. Dia juga memberi sebuah minuman yang dipercaya sebagai obat kuat untuk pria. Ketika ditinggal berdua, Jun-sik menuangkan minumannya lagi. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat banyak labang yang keluar dari wadah minumannya. Sementara itu, Park yang melihat dari kejauhan hanya tersenyum saja. Setelah selesai makan, Jun-sik dan istrinya pun memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Dan ketika keduanya hendak bercipokan, Park datang sambil melemparkan hasil buruannya. Ia mengatakan bahwa hasil buruannya berupa rusa dan ular itu baik untuk kesuburan. 이런 걸 먹어야 바로 임신이야. 야, 이 살모사. 빨가 먹고 지랄을 해봐야 소용이 없어. 먹어야. Malam harinya mereka berempat makan malam dengan hasil buruannya. Lagi-lagi Jun-sik mengalihkan pandangannya kepada Min-hee. Anehnya Park yang sadar akan hal itu malah menawarkan Min-hee kepadanya dengan berbisik-bisik. Park bercerita kalau dia telah mengasuh Min-hee sejak kecil. Lama-kelamaan So-yeon merasa tak nyaman. Lalu dia pun mengajak Jun-sik untuk pulang. Namun karena Jun-sik sedang mabuk, keduanya pun bermalam di sana. Ketika Jun-sik sedang di kamar dan akan melakukan perkembangbiakan dengan istrinya, tiba-tiba dia malah teringat dengan bayinya yang meninggal. Alhasil pikirannya langsung ambiar dan tidak bernafsu lagi. Di pagi harinya, So-yeon terbangun dan mendapati suaminya tidak ada di sampingnya. Lalu dia pun bertanya kepada Min-hee tentang keberadaan suaminya. Ternyata Jun-sik sedang berburu bersama Park dan mereka berhasil mendapatkan babi hutan. Lalu Jun-sik disuruh minum empedu babi itu oleh Park karena dipercaya empedu itu dapat menambah kesuburan. 애 가지고 싶다며. 빨리 마셔. 쭉 먹어 쭉. Ketika Jun-sik telah sampai di rumahnya Park,
dan bertemu dengan istrinya. Kemudian Xiaoyan kembali mengajaknya pulang. Akhirnya mereka pun pulang. Namun naas mobilnya pun tidak menyala. Ketika Pak memeriksa mobilnya, ternyata ada masalah dengan sikringnya. Lalu Pak menghubungi bengkel terdekat. Namun disayangkan bengkel pun tutup. 오는데 여기 차 하나 고장나서 그러는데. 아, 알았어. Kemudian Pak menyuruh mereka untuk menginap lagi. 이렇게 된 거 그냥 오늘 나랑 한잔 하고 편하게 쉬고 내일 온다네. 그냥 나 어차피 내일 나가야 되니까. Malam harinya mereka bakar-bakar daging hasil buruannya. Kala itu lagi-lagi Pak menggoda Junsik di depan Xiaoyan. Junsik yang merasa tak nyaman pun memilih untuk buang air kecil. Namun Pak tak menyerah. Ia mengatakan rencananya untuk membuat Junsik agar bisa berduaan dengan Minhee. Tiba-tiba saja hujan turun sehingga mereka pun masuk ke dalam. Xiaoyan yang baru saja masuk tiba-tiba didatangi oleh Pak dan menanyakan pada Xiaoyan apakah ia ingin suaminya kembali bergairah atau tidak. Akhirnya dengan berat hati Xiaoyan pun merelakan suaminya bercocok tanam dengan Minhee. Ketika Junsik dan Minhee sedang bercocok tanam, Pak langsung menghampiri Xiaoyan dan mengajaknya mengintip suaminya itu lewat celah lubang kecil dinding rumahnya. Ketika Xiaoyan sedang mengintip, tiba-tiba Pak memeluknya dari belakang dan dia memaksa Xiaoyan untuk bercocok tanam dengannya. Di keesokan harinya, Xiaoyan dan Junsik yang masih tertidur dikagetkan dengan kedatangan Pak. Ia mengajak Junsik untuk pergi ke bengkel. Tapi lagi-lagi bengkel itu masih tutup. Padahal bengkel yang ia maksud hanyalah sebuah gudang. Dan sepertinya Pak sengaja menjebak mereka. 아, 이 새끼 너 지금 뭔 소리를? 야, 너 어디야? 이 새끼 참. 오늘 밤에나 돼야 온다. Ketika di dalam perjalanan pulang, Pak mengajak Junsik untuk membantunya membuka jebakan hewan di hutan. Akan tetapi itu hanyalah akal bulusnya Pak untuk membuat Junsik terperangkap dalam jebakan hewan yang dipasangnya. Setelah rencananya berhasil, lalu ia meninggalkan Junsik sendirian di sana. Xiaoyan yang sedang menunggu kedatangan suaminya langsung merasa kecewa ketika Pak pulang seorang diri. Dan Pak mengatakan kalau Junsik masih berada di jalan. Di sini Xiaoyan merasa kesal, tapi Pak malah menyuruhnya untuk membantu dirinya melayani tamu yang baru datang. Xiaoyan berteriak kesal di hadapan tamunya itu karena merasa malu. Lalu Pak mengunci Xiaoyan di kamarnya. Sementara itu Pak kembali beraksi. Namun kali ini tamu wanita itu memberontak dan berteriak ketika Pak akan bercocok tanam. Hal itu memicu kedatangan suaminya. Akhirnya Pak pun memukul pria itu hingga tak sadarkan diri. 아, 제가 봤어요. 잠깐만. Di sisi lain, si Junsik yang jatuh tadi kini telah sadar dan dia berjalan menuju restoran dengan kaki yang terpincang-pincang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak keluar dan dia malah bertanya kepada si Junsik, "Kamu dari mana saja?" Junsik pun diam. Akhirnya dia dibawa masuk. Dibukalah kamarnya Xiaoyan dan sambil berkata, "Ini suamimu baru datang." Xiaoyan pun langsung terheran-heran dan langsung memeluk suaminya sambil mengatakan kita harus pergi dari sini. Karena Pak yang sedang mengurus tamunya, ini menjadi kesempatan untuk keduanya kabur dari sana. Dengan hati-hati mereka berjalan pelan-pelan. Mereka mencoba kabur dengan menggunakan mobil miliknya Pak. Namun ternyata ketika di dalam mobil tiba-tiba dia lupa kunci mobilnya. Lalu Junsik berniat kembali untuk mengambilnya. Keadaan semakin menegangkan, tapi akhirnya dia berhasil mengambilnya.
Seketika Pak keluar untuk menghampiri Jun-sik dan dia melihat mereka yang tidak ada di kamarnya. Ternyata saat dilihat mereka berdua sudah ada di mobilnya dan berniat untuk kabur. Di saat Pak akan mengejar mereka, mobil itu pun langsung hidup dan kaburlah mereka berdua. Namun karena mereka ini panik, akhirnya tidak fokus dan mobil pun menabrak pohon. 무슨 소리야? Seketika mobil pun terhenti dan terjebak di area pepohonan itu. Tiba-tiba muncullah Pak dari luar kaca mobil dan memukul jendela mobil hingga pecah. Akhirnya gagallah niat kabur dari si Pak. Saat tersadar mereka berdua kaget karena tiba-tiba disekap di dalam sebuah gudang sambil tangannya keadaan diikat. Lalu datanglah Pak menghampiri mereka. Nampaknya Pak berniat melukai mereka. Untung saja ada 2 polisi datang dan ingin memeriksa tempatnya. Di saat Pak sedang menemui polisi itu, momen ini dijadikan kesempatan untuk mereka kabur lagi untuk kedua kalinya. Mereka pun dibantu oleh Min-hee yang ada di situ pada waktu itu. Ternyata dari kejauhan Pak melihat Min-hee yang keluar dari gudang itu. Dia pun curiga dan langsung mengecek ke dalam gudang dan melihat bahwa mereka berdua tidak ada di sana. Dia pun sudah mengira bahwa ini adalah kerjaannya Min-hee melepaskan mereka berdua. 씨발 이게 미쳤나? 어디 갔어? 어디? 알았어. 나 병신아 나. Lalu Pak pun pergi untuk mengejar mereka. Singkat cerita mereka pun tertangkap dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun si Jun-sik yang lemah dia sempat dikalahkannya. Si Pak kembali menghampiri Sioyen. Lalu dia hendak menjebak si Pak menggunakan jebakan hewan yang dipasang oleh Pak sebelumnya. Sioyen berharap di saat Pak menghampirinya akan mengenainya. Namun karena dia sendiri yang memasang jebakan itu, sudah pasti tahu letak-letak di mana ia menaruhnya. Saat itu juga Min-hee datang dan berteriak sambil membawa shotgun. Pandangan Pak yang teralihkan kepada Min-hee diambil kesempatan oleh Sioyen dengan menusuknya menggunakan besi yang ada di dekatnya. Di waktu yang bersamaan, Jun-sik mendorong Pak ke bawah hutan. Di ending film, si Pak kalah karena dia terluka yang cukup parah dan akhirnya dia pun tewas. Mereka berdua pun bisa selamat dan kembali pulang dan film pun selesai. Nah, itulah ringkasan film Deep Trap dari saya. Jika kalian punya film yang perlu dibahas, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton dan sampai ketemu lagi di ringkasan alur film selanjutnya.